Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa melaksanakan kuliah online di mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Saya di sini izin mempresentasikan makalah saya tentang konsep wacana. Wacana secara etimologis arti istilah adalah berasal dari bahasa Sanskerta yaitu waj atau wak atau fak yang artinya berkata, berucap. Dalam dunia linguistik, kata wacana digunakan sebagai bahasa terjemah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, bahasa edisi keempat dijelaskan bahwa wacana mengandung arti sebagai berikut. Yang pertama, wacana sebagai komunikasi verbal, percakapan. Yang kedua, wacana sebagai keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh seperti novel, buku, artikel, pidato, dan khotbah. Yang keempat, kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematik dan kemampuan atau proses memberikan pertimbangan berdasarkan akal budi. Yang kelima, pertukaran ide secara verbal. Kata wacana dalam bahasa Indonesia dibagi sebagai padan atau terjemahan. Kata discourse dalam bahasa Inggris dilihat dari asal usul katanya. Kata discourse itu berasal dari bahasa Latin discursus yang artinya lari kian kemari. Kata diskursus itu diturunkan dalam bentuk diskurere. Bentuk diskurere ini merupakan gabungan dari bentuk diskurere itu merupakan gabungan dari dis dan kurere yang artinya lari, berjalan, dan kencang. Dilihat dari kedudukannya dalam satuan kebahasaan, wacana dimengerti sebagai satuan kebahasaan atau satuan lingual (linguistic unit) yang berada di atas tataran kalimat. Sampai sekarang ada sekurang-kurangnya 10 satuan kebahasaan yang dikenal dalam ilmu bahasa. Yang pertama, wacana, yang diantaranya adalah wacana, paragraf, kalimat, klausa, frasa, kata, morfem, silabel, fonem, fona, atau bunyi. Dari 10 satuan kebahasaan itu, wacana berada di atas tataran kalimat. Selain itu, wacana juga dimengerti sebagai satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, seri, ensiklopedi, dan lain sebagainya. Paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Dilihat dari konsep tentang bahasa, wacana merupakan bahasa dalam penggunaan. Bahasa dalam penggunaan berarti bahasa yang digunakan dalam komunikasi verbal. Bahasa dalam komunikasi verbal berarti bahasa yang digunakan dalam konteks. Dengan demikian, wacana terdiri dari atas dua unsur bahasa, yaitu terdiri atas unsur pokok, yaitu unsur bahasa dan konteks. Unsur bahasa disebut pula teks. Oleh sebab itu, dengan meminjam istilah Khalid,
Wacana merupakan satuan kebahasaan yang terdiri atas teks dan konteks. Teks ini tidak merupakan satuan kebahasaan yang terdiri. Teks ini tidak hanya merupakan unsur bahasa tertulis sebagaimana menurut pengertian umum, melainkan juga unsur bahasa lisan. Dalam hal ini, teks berupa satuan kebahasaan. Konteks merupakan unsur-unsur luar bahasa yang meliputi teks. Jenis-jenis wacana. Wacana ini ada berbagai jenis. Berbagai jenis wacana dapat dikelompokkan menurut dasar tertentu. Dasar pengelompokan itu antara lain media yang dipakai untuk mewujudkan, yang kedua keaktifan partisipan komunikasi, yang ketiga tujuan pembuatan wacana, yang keempat bentuk wacana, yang kelima langsung tidaknya pengungkapan wacana, yang keenam genre sastra, yang ketujuh isi wacana dan dunia maya. Berdasarkan media yang dipakai untuk mewujudkannya dapat dikemukakan menjadi dua, yaitu wacana lisan, spoken discourse. Spoken discourse atau wacana lisan adalah wacana yang dihasilkan dengan diucapkan. Wacana lisan diterima dan dipahami dengan cara mendengarkannya. Wacana lisan sering dikaitkan dengan wacana interaktif discourse. Karena wacana lisan dihasilkan dari proses interaksi atau hubungan komunikatif secara verbal antar partisipan komunikasi. Contoh wacana lisan adalah dialog dokter dan pasien, interogasi polisi dan pesakitan, tawar-menawar dalam peristiwa jual beli, dan lain-lain. Yang kedua, wacana tertulis. Wacana tertulis adalah wacana yang diwujudkan secara tertulis untuk menerima dan memahami secara tertulis. Memahami wacana tertulis. Si penerima harus membacanya. Wacana ini sering dikaitkan dengan wacana non-interaktif karena proses pemproduksian wacana ini tidak langsung ditanggapi oleh penerimanya. Contoh wacana tertulis ini adalah pengumuman tertulis, berita di surat kabar, tajuk rencana, dan lain-lain. Berdasarkan keaktifan partisipan komunikasi, wacana dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, wacana monolog. Wacana monolog adalah wacana yang memproduksinya hanya melibatkan pihak pembicara. Wacana monolog dapat dibedakan menjadi monolog lisan seperti ceramah, khotbah, kampanye, petuah, dan wacana tertulis seperti wacana berita, pengumuman tertulis, wacana prosedural, dan wacana narasi tulis. Yang kedua, wacana monolog adalah wacana yang memproduksinya hanya melibatkan pihak pembicara. Wacana monolog dapat
dibedakan menjadi wacana monolog lisan. Ya Allah, salah. Ya Allah, salah. Maaf diralat. Yang kedua adalah wacana dialog. Adalah wacana yang memproduksinya melibatkan dua pihak yang bergantian sebagai pembicara dan pendengar. Contohnya wacana dialog antara tegur sapa, tanya jawab guru dan murid, dialog dokter dan pasien, tawar menawar dalam peristiwa jual beli, dan lain-lain. Yang ketiga wacana polilog. Wacana polilog adalah wacana yang diproduksi melalui 3 jalur atau lebih memproduksinya. Wacana polilog pada dasarnya sama dengan memproduksinya. Wacana dialog karena keduanya melibatkan pihak-pihak yang bergantian peran sebagai pembicara dan pendengar. Contoh wacana polilog adalah percakapan, diskusi, rapat, musyawarah, sidang, dan sarasehan. Berdasarkan tujuan pembuatannya, wacana dapat dibedakan menjadi wacana narasi, wacana deskripsi, wacana eksposisi, wacana eksplanasi, wacana argumentasi, wacana persuasi, wacana informatif, wacana prosedural, wacana hortatori, wacana humor, wacana regulatif, dan wacana jurnalistik. Berdasarkan bentuknya, wacana tersebut dibuat menjadi tujuan Berdasarkan bentuknya, wacana dapat dibedakan menjadi satu, wacana epistolari, yang kedua wacana kartun, yang ketiga wacana komik, yang keempat wacana syair lagu, dan yang terakhir wacana mantra lagu atau wacana doa. Menurut langsung tidak langsungnya pengungkapan, wacana dibedakan menjadi dua, yaitu wacana langsung dan wacana tidak langsung. Wacana langsung adalah kutipan wacana yang sebenarnya dibatasi oleh intonasi dan punktuasi. Dan wacana tidak langsung adalah pengungkapan kembali wacana tanpa mengutip harfiah kata-kata yang dipakai oleh pembicara dengan mempergunakan konstruksi gramatikal atau kata tertentu, antara lain dengan klausa subordinatif, kata bahwa, dan sebagainya. Menurut genre sastra, wacana lazim dibedakan menjadi wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Wacana-wacana tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda. Berdasarkan isinya, wacana dapat dibedakan menjadi wacana politik, wacana olahraga, wacana ekonomi, wacana ilmiah, wacana filsafat, wacana pertanian, wacana pendidikan, dan sebagainya. Tujuan wacana yang ingin dicapai dalam sebuah wacana dipengaruhi dan ditentukan oleh kebutuhan dasar manusia. Ada 4 kebutuhan yang dasar yang dapat mempengaruhi wacana. Kebutuhan dasar tersebut dapat berwujud: yang pertama, keinginan untuk memberikan informasi kepada orang lain dan memperoleh informasi
dari orang lain mengenai suatu hal. Kedua, keinginan untuk meyakinkan seseorang mengenai satu kebenaran atau suatu hal lebih jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, keinginan untuk menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu barang atau objek, atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, atau bunyi. Yang keempat, keinginan untuk menceritakan kepada orang lain kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang didengar dari orang lain. Setiap kebutuhan dasar tersebut akan melandasi corak dasar dari sebuah wacana yang secara khusus mewarnai tujuan umum sebagai wacana. Analisis wacana. Analisis wacana atau discourse analysis atau kajian wacana dapat dimengerti sebagai salah satu cabang bahasa yang mengkaji wacana. Analisis wacana bertujuan untuk mengungkap struktur wacana, komponen pembentukan wacana, isi wacana, ragam bahasa dalam wacana, ideologi dalam wacana, tindak tutur dalam wacana, gaya bahasa dalam wacana, dan prinsip-prinsip membangun wacana. Sampai sekarang telah berkembang berbagai pendekatan analisis wacana. Pendekatan analisis wacana itu antara lain pendekatan formal, yang kedua pendekatan analisis wacana kritis, yang ketiga pendekatan fungsional, pendekatan analisis isi, pendekatan pragmatik, pendekatan semiotik, pendekatan sosiologistik, pendekatan etnografi, dan pendekatan hermeneutik. Pendekatan analisis dengan formal analisis wacana dengan pendekatan formal menekankan analisisnya pada struktur wacana dengan dua hal, yaitu bagian-bagian unsur langsung pembentukan wacana. Yang kedua, hubungan bagian-bagian wacana. Setiap wacana terdiri atas bagian-bagian, dan setiap bagian masih bisa dirinci menjadi bagian yang lebih kecil, namun bagian itu berbeda-beda tergantung dari jenis wacananya. Untuk menciptakan keutuhan bagian-bagian wacana harus saling berhubungan, sejalan dengan pandangan bahwa bahasa itu terdiri atas bentuk dan makna. Hubungan antara wacana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan bentuk yang disebut dengan kohesi, dan hubungan makna yang disebut dengan koherensi. Kohesi dapat pula berpautan, dan kohesi dinamai pula perpaduan. Berdasarkan wujudnya, kohesi dibagi menjadi dua, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal adalah keterkaitan gramatikal bagian-bagian wacana, sedangkan kohesi
leksikal adalah keterkaitan leksikal bagian wacana. Kohesi gramatikal kemudian dapat diperinci lebih lanjut menjadi penunjukan, penggantian, pelepasan, dan perangkaian. Berdasarkan penunjuknya, berdasarkan arah penunjuknya, berdasarkan arah penunjuknya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penunjukan anaforis dan penunjukan kataforis. Penunjukan anaforis adalah penunjukan ke arah kiri atau ke arah satuan kebahasaan yang sudah disebut. Sedangkan penunjukan kataforis adalah penunjukan ke arah kanan atau ke arah satuan kebahasaan yang akan disebut. Bedanya kalau anaforis adalah ke arah kiri atau ke arah satuan yang kebahasaan yang sudah disebut, sedangkan kataforis itu ke arah kanan, menunjukkan ke arah kanan atau satuan kebahasaan yang akan disebutkan. Seperti contoh di bawah ini, saya menghilangkan perut kembung. A. Tidak enak rasanya bila perut terasa penuh udara yang tidak mau keluar. Yang B. Inilah yang disebut orang sakit perut kembung. C. Bila Anda menderita penyakit ini, obatilah dengan ramuan berikut. D. Segenggam jahe dipanggang di atas api. E. Kupas kulitnya lantas tumbuh halus. F. Seduh dengan air 1000 derajat Celcius air mendidih. G. Ambil airnya dan campur dengan 1 sendok teh gula merah. H. Aduk. E. Minumlah selagi hangat. C. Mudah-mudahan udara di perut Anda tak betah lagi dan angin cepat keluar. Dari wacana di atas atau wacana 1 terdiri atas 10 kalimat, yaitu kalimat 1A, kalimat 1B, kalimat 1C, kalimat 1D, kalimat 1E, kalimat 1F, kalimat 1G, kalimat 1H, kalimat 1I. Pada kalimat B terdapat penunjukan anaforsis, yaitu kata inilah menunjukkan kalimat. Inilah menunjukkan kalimat 1A. Kalimat C juga terdapat penunjukan anaforsis, yaitu kata ini menunjukkan sakit perut kembung pada kalimat B. Pada kalimat C juga terdapat menunjukkan kataforis, yaitu kata berikut menunjukkan kalimat-kalimat berikutnya, yaitu kalimat D sampai dengan kalimat I. Kohesi leksikal. Kohesi leksikal dapat diperinci lebih lanjut menjadi pengulangan, hiponimi, sinonimi, antonimi, dan kolokasi. Pengulangan adalah kohesi yang berupa pengulangan yang telah disebut. B. Hiponimi adalah kohesi yang berupa relasi makna leksikal yang bersifat hierarkis antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Kohesi sinonimi adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna leksikal yang mirip antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Sinonimi ini
disebut pula ekuivalensi leksikal. Antonimi adalah kohesi leksikal yang berupa relasi leksikal yang bersifat kontras atau berlawanan antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Yang ketiga, kohesi kolokasi adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna yang berdekatan antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Kedua, koherensi adalah hubungan makna antara bagian-bagian wacana. Jika kohesi berkaitan dengan relasi atau bersifat lokal, koherensi merupakan hubungan yang bersifat keseluruhan bagian-bagian. Ada banyak jenis koherensi, misalnya peturutan, bertentangan, kausalitas, rincian, pengkhususan, simpulan, dan sebagainya. Koherensi ada yang berbenda dan ada yang tidak berbenda. Benda koherensi merupakan konjungsi atau penghubung. Koherensi yang tidak berbenda dapat dipahami dari hubungan keseluruhan bagian-bagian wacana. Koherensi tidak berbenda dapat dibuktikan dengan menyisipkan konjungsi di antara dua bagian wacana yang berhubungan makna. Berikut ini contohnya. 2. Proses pembuatan tempe dilakukan melalui tahapan berikut. B. Bahan dasarnya dicuci bersih. C. Kemudian bahan dasar direbus. D. Selanjutnya bahan dasar yang sudah direbus itu direndam selama 24 jam. Setelah itu rendaman itu dicampuri ragi dan didiamkan selama 24 jam sehingga menjadi tempe yang cukup keras. F. Berikutnya tempe diangin-anginkan selama setengah hari sampai muncul bulu-bulu halus putih. Oke, ini menjadi tanda bahwa tempe sudah matang dan siap diolah menjadi makanan. Di kalimat di wacana yang kedua terdiri atas 7 kalimat, yaitu 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, dan 2G. Kalimat 2B, C, D, E, dan F memiliki koherensi berurutan, yaitu menyatakan pembuatan yang dilakukan berturut-turut. Koherensi yang berturutan tersebut ditandai dengan penghubung, kemudian 2C, selanjutnya 2D, setelah itu 2E, dan berikutnya. Analisis kritis berpandangan bahwa wacana atau penggunaan bahasa dapat menjadi tempat bersemayamnya kekuasaan, yaitu relasi yang tidak seimbang dan tidak setara dengan dua pihak. Menurut Rodak, prinsip umum analisis wacana kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis wacana kritis mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah sosial. Analisis wacana kritis adalah analisis linguistik dan emiotis terhadap masalah-masalah sosial. Pusat perhatiannya bukan pada bahasa atau penggunaan bahasa itu sendiri atau bahasa yang bersifat eksklusif, tapi bukan ciri-ciri linguistik dari struktur
linguistik dari struktur dan proses sosial kultural. Analisis wacana kritis pada dasarnya bersifat interdisipliner. Kedua, relasi kekuasaan itu bersifat diskursif atau mewacana. Analisis wacana kritis mengkaji kekuasaan dalam wacana dan atas wacana. Yang ketiga, wacana dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan. Demikian pula masyarakat dan kebudayaan dibentuk oleh wacana. Wacana dengan masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan dialektis. Setiap contoh penggunaan bahasa berkontribusi dalam memproduksi dan membedakan kebudayaan dan masyarakat, termasuk di dalamnya relasi kekuasaan. Yang D, wacana atau penggunaan bahasa yang bersifat ideologis. Ideologi adalah cara tertentu mereferensikan dan memproduksi masyarakat dengan memproduksi relasi kekuasaan yang tidak seimbang, yaitu hubungan dominasi dan eksploitasi. Selanjutnya, wacana itu bersifat historis dan hanya dapat dipahami dan bisa dipahami apabila terkait dengan konteks. Pada tataran metateoritis, wacana bersesuaian dengan pendekatan Wittgenstein, yaitu makna satu ujaran tergantung pada penggunaannya dalam makna suatu ujaran dalam situasi tertentu. Wacana tidak hanya tertanam pada suatu ideologi, sejarah, atau budaya tertentu, namun juga berhubungan dengan wacana-wacana lain secara intelektual. Yang kedua, yang selanjutnya adalah hubungan antara teks dan masyarakat yang bersifat tidak langsung, namun termanifestasi melalui perantara seperti model sosio-kognitif yang kita kembangkan, sebagaimana yang dikemukakan dalam model pemahaman teks secara sosio-psikologis. Analisis wacana bersifat interpretatif dan eksplanatoris. Analisis kritis menyarankan adanya suatu metodologis sistematis dan hubungan antara teks dan kondisi sosial, ideologi, dan relasi kekuasaan. Interpretasi senantiasa bersifat dinamis dan terbuka bagi konteks dan informasi baru. Tugas utama analisis wacana kritis menurut Van Dijk adalah menguraikan relasi kuasa, dominasi, dan ketimpangan yang diproduksi dalam wacana. Menurut Fairlogh dan Wodak, mengidentifikasi karakteristik dari analisis wacana dan wacana kritis sebagai berikut, yaitu memberikan perhatian pada masalah sosial. Yang kedua, mengungkapkan bahwa relasi kekuasaan adalah bentuk diskursif. Yang ketiga, percaya bahwa wacana berperan dalam pembentukan masyarakat dan budaya. Yang keempat, percaya bahwa wacana berperan dalam membangun ideologi. Yang
Yang selanjutnya, percaya bahwa wacana bersifat historis atau sejarah. Yang selanjutnya, memediasikan hubungan antara teks dan masyarakat sosial. Yang selanjutnya, bersifat interpretatif dan eksplanatif. Yang selanjutnya, percaya bahwa wacana merupakan suatu bentuk aksi sosial. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian makalah ini banyak kekurangan. Saya minta maaf karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.